Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 atas nama yaitu Iya Ulumuddin sebagai ketua dengan NIM E41253394, lalu dilanjutkan oleh Ahmad Hanafi dengan NIM E41253319, lalu Muhammad Alfian Nur Sasabil dengan E41253368, lalu Muhammad Dani Kurniawan Sugiarto dengan NIM E41253336, lalu Siva Syarifah Nurasi Mulyadi dengan E41253310. Di sini kami mengambil dengan judul The Legend of the Scarlet Stone. Lalu di sini terdapat game overview dengan genre yaitu Adventure RPG, Turn Based Battle. Lalu platform yang digunakan yaitu PC. Untuk membuatkan game ini menggunakan RPG Maker MV. Lalu target player pada game yang kita pakai yaitu pada minimal usia 10 tahun dan berstandar dengan game casual dan biasanya digunakan pada remaja untuk menggunakan game ini. Lalu story pada game ini yaitu pemain bermain sebagai seorang pemuda desa yang ditugaskan untuk mencari pecahan Scarlet Stone yang telah dicuri oleh kekuatan jahat sebagai musuh. Pecahan tersebut dijaga oleh berbagai monster di dalam dungeon. Jika dikembalikan, desa akan jika tidak dikembalikan, desa akan dilanda kegelapan. Perjalanan ini membuat pemain menjelajahi hutan, gua, dan reruntuhan kuno hingga menghadapi monster besar yang menjadikan pecahan terakhir. Core gameplay ini bertemakan petualangan pada fantasi yang sederhana, lalu disetting pada desa, hutan, gua, reruntuhan pada maps-nya. Lalu dilanjutkan genre yang dipakai yaitu Adventure RPG yang bertarungan dengan turn-based pada musuh. Lalu permainan pada loopingnya yaitu dimulai pada explore map dan NPC, lalu di encounter monster atau random battle pada musuh, lalu battle turn-based, lalu progresnya terdapat level XP item equipment yang terlihat pada chest pada maps atau saat battle. Lalu dilanjutkan saat sudah di final ada boss fight di tiap dungeonnya, lalu mendapatkan reward atau kemajuan pada story progression. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide ini ditampilkan karakter dan musuh yang ada di dalam game The Legend of Secret Stone. Pemain berperan sebagai seorang pemuda desa yang mendapat tugas utama untuk mengumpulkan kembali pecahan Secret Stone. Dalam perjalanannya, pemain akan berinteraksi dengan NPC seperti tetua desa yang memberi misi utama dan penduduk desa yang membantu memberi informasi. Musuh dalam game terdiri dari monster biasa seperti slime, kelelawar, serigala, dan bandit yang muncul di area dungeon. Setiap dungeon memiliki satu bos utama seperti naga atau golem raksasa yang harus dikalahkan untuk mendapatkan pecahan Secret Stone dan melanjutkan cerita. Untuk slide capture story ini memperlihatkan cuplikan alur cerita di dalam game. Cerita ini dimulai dari desa saat pemain menerima misi dari tetua desa untuk mencari pecahan Secret Stone yang hilang. Setelah itu, pemain menjelajahi berbagai area seperti hutan, gua, dan reruntuhan kuno. Alur cerita disampaikan melalui dialog dan cutscene sederhana agar mudah dipahami. Cerita dibuat linear sehingga pemain mengikuti jalur cerita utama sampai akhirnya menghadapi bos terakhir. Untuk bagian capture maps, slide ini menampilkan beberapa peta yang digunakan dalam game. Peta utama terdiri dari desa sebagai pusat aktivitas, hutan sebagai area eksplorasi, dan dungeon sebagai tempat pertarungan melawan monster dan boss. Desain map dibuat sederhana dan linear menggunakan tileset bawaan RPG Maker MV sehingga pemain dapat dengan mudah memahami arah permainan dan fokus pada eksplorasi serta cerita. Selanjutnya adalah gameplay story yang dimana pada bagian ini menjelaskan alur gameplay dari game The Legend of Scarlet Stone
yang dimana pemain memulai permainan sebagai seorang pemuda desa yang memiliki tugas utama untuk mengumpulkan pecahan Secret Stone. Di gameplay ini diawali dengan eksplorasi area seperti desa, hutan, dan gua. Di saat pemain menjelajah dungeon, akan terjadi random encounter dengan monster. Pertarungan menggunakan sistem turn-based di mana pemain dan musuh menyerang secara bergantian. Setelah memenangkan pertarungan, pemain mendapatkan XP, gold, dan item. Di akhir setiap dungeon, pemain akan menghadapi boss yang menjaga pecahan skeleton. Jika bos berhasil dikalahkan, cerita akan berlanjut ke area berikutnya hingga semua pecahan berhasil dikumpulkan. Selanjutnya adalah karakter and enemy design, yang dimana pada bagian ini kami merancang karakter dan musuh menggunakan aset bawaan dari RPG Maker MV. Karakter utama atau hero digambarkan sebagai pemuda desa yang sederhana agar mudah dikenali pemain. Untuk musuh terdapat beberapa jenis monster seperti slime, serigala, dan monster dungeon seperti dragon ini, serta bos dengan ukuran dan kekuatan yang lebih besar. Setiap musuh memiliki atribut seperti HP, serangan, dan level yang berbeda, sehingga tingkat kesulitan meningkatkan seiring progres permainan. Selanjutnya ada core gameplay objective yang di sini memiliki 4 poin, yaitu menyelesaikan progres story utama, leveling dengan mengalahkan monster dan boss, dan mencari pecahan batu yang dicuri masing-masing monster, upgrade item, dan dengan membeli menggunakan gold yang didapatkan dari chest ataupun mengalahkan monster. Selanjutnya yaitu art design, visual, and lingkungan, yang dimana visual style ya, di sini menggunakan 2D pixel RGB yang dimana bawaan dari RPG Maker MV, dan untuk desain backgroundnya di sini merupakan desa yang tradisional, hutan rimbun, gua gelap dengan kristal, dan reruntuhan kuno. Baik, yaitu selanjutnya tahapan art design atau UI dan audio. UI dari game ini menggunakan menu default dari RPG Maker, yaitu menggunakan XP or MP, inventory, save or load. Kemudian audio, musik santai akan di-play ketika berada di desa sehingga pemain dapat merasakan suasana jika berada di desa. Kemudian musik tegang akan di-play ketika sedang berada di dungeon sehingga player dapat merasakan ketegangan yang sedang ada di dalam dungeon. Kemudian musik epic akan di-play saat melawan boss fight, di mana pada saat ini player akan melawan boss yang telah ditemukannya di dungeon ya. Kemudian efek suara langkah, player akan mendengar suara langkah ketika karakternya berjalan ke suatu atau menuju suatu tempat, sehingga player akan merasakan bahwa karakter ini nyata sedang berjalan. Kemudian in-game battle, berikut merupakan screenshot dari salah satu in-game battle boss dan juga beberapa musuh ya. Dalam hal ini boss dari Ice Cube yang dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, di mana karakter akan melawan boss dan pemain harus memilih untuk melawan atau kabur. Kemudian berikutnya itu basics dan pengaturan. Pada gambar sebelah kiri, pengaturan ini digunakan untuk mengatur secara umum bagaimana mekanisme boss itu dapat mengeluarkan skillnya dan juga damage-nya. Dalam hal ini yaitu dalam kotak action pattern terdapat yaitu digunakan untuk berapa change yang akan boss ini keluarkan ketika berada di XP tertentu, dan R ini digunakan untuk seberapa prioritas skill yang akan keluar tergantung dari XP itu. Kemudian trait ini digunakan untuk memberikan variabel berapa damage yang akan diterima oleh boss ini ketika pemain memilih skill, di mana setiap boss ini memiliki elemen dasar masing-masing. Jadi tidak bisa
sembarangan untuk memilih skill untuk melawan bos ini. Dalam hal ini yang kami screenshot yaitu S King berelemen dasar yaitu S. Jadi ketika player melawan bos ini menggunakan efek dari SAK, damage akan tidak begitu sakit karena elemen dasar dari bos ini yaitu S. Namun jika player memilih untuk mengeluarkan skill yang berupa base-nya itu api, maka damage akan menjadi 150% karena bukan api itu merupakan lawan mohon maaf maksud saya yaitu api itu merupakan musuh dari S. Kemudian pada tabel kanan yaitu skill, di sini digunakan untuk setting animasi skill yang akan dikeluarkan oleh bos itu. Selain itu juga pada tabel yang di kanan ini paling kanan yaitu damage, yaitu juga dapat perhitungan dari formula skill itu tadi yang akan menghasilkan damage yang diterima oleh pemain nantinya jika bos ini mengeluarkan skillnya. Ya, kemudian yaitu game direction dan reference. Gameplay pada permainan yang kami buat ini terinspirasi dari RPG klasik seperti Final Fantasy 1 dan Dragon Quest. Kemudian storytelling mengadopsi gaya pendek ala Octopath Traveler series, fokus pada perjalanan singkat tapi bermakna. Kemudian tools dan aset menggunakan default aset RPG Maker MV agar proses pembuatan cepat dan ringan untuk pemula. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi atau demo permainan gameplay dari game The Sacred Stone, The Legend of Sacred Stone. Jadi pada demo kali ini saya tidak akan menampilkan alur gameplaynya dengan full, sedangkan saya akan menampilkan gameplaynya yang terdiri dari beberapa bagian penting aja untuk mempersingkat durasi video. Di tampilan awal sendiri, di sini terdapat opsi yaitu untuk melakukan new game atau continue dan juga option. Untuk option sendiri ada beberapa pengaturan. Mari kita mulai. Di awal game akan ada intro di mana akan menceritakan kondisi setelah itu selesai, pemain akan diarahkan ke alur awal, yaitu alur perkenalan atau singkatnya di sini Kedua Desa memanggil si rakyat untuk memberikan kondisi awal desa dan juga meneruskan melihat pecahan yang tersebar. Nah, di sini juga ada tutorial dasar dari NPC yang menjelaskannya. Nah, untuk kontrolnya sendiri di sini Z untuk ya, X untuk tidak, dan untuk berjalan itu menggunakan arrow dari keyboard atas, kiri, kanan, dan bawah. Nah, untuk berlari itu kita bisa menekan tombol shift bersamaan dengan arah arrow yang ada. Nah, setelah intro selesai, pemain bebas untuk melakukan eksplorasi atau langsung melanjutkan cerita. Pemain bisa mengeksplorasi desa, menemukan desa yang tersembunyi yang ada di setiap rumah. Atau pemain juga bisa eksplorasi dengan cara berinteraksi dengan NPC lainnya.
diatur untuk melakukan shopping atau meningkatkan equipment dari player. Di sini pemain bisa berkunjung ke toko senjata yang dimana di sini bisa meningkatkan jika kita ingin melanjutkan story-nya, maka pemain akan diarahkan untuk keluar map yang menuju map utama atau map dunia ini, yang dimana NPC sebelumnya tetua desa menyuruh kita untuk menuju camp, yang dimana campnya berada di luar desa. Nah, untuk menuju camp tersebut, pemain harus keluar dari map desa dulu dan menuju map utama atau map overworld yang ada. Nah, baik di sini terdapat sebuah kondisi di mana jika player berusaha untuk melewati jembatan ini, maka player akan dicegah oleh event yang ada. Jadi event tersebut mencegah player untuk melewati jembatan sebelum player menyelesaikan tutorial yang berada di camp ini. Dan untuk tampilannya akan seperti ini. Setelah berbicara dengan kepala desa, Ryan akan diarahkan ke area perkemahan. Nah, di sini Ryan akan diajari mengenai battle system yang ada di game ini, yang dimana battlenya sendiri yaitu menggunakan sistem elemen dan juga turn based. Di sini juga terdapat beberapa kondisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu sebelum NPC ini menginstruksikan Ryan untuk menyerang slime-slime yang ada di kanan, Ryan tidak akan bisa melewati pagar ini. Jadi Ryan akan bisa melewati pagar setelah Ryan selesai berbicara dengan NPC ini. Untuk demonya seperti ini. Karakter bersentuhan dengan slime yang ada, maka otomatis akan mengarahkan ke tutorial battle yang ada. Di sini player bisa memilih menggunakan attack biasa atau magic. Di sini terdapat opsi magic juga. Karakter bisa melihat skill-skill yang ada dan menggunakannya. Bagaimana sistem pertarungan
jika Ryan selesai mengalahkan satu slime, maka akan terdapat sebuah variabel yang menghitung jika variabelnya bernama slime dikalahkan. Jadi jika slime yang dikalahkan sebanyak 5, maka teks dari Kyle atau kalimat yang akan muncul dari Kyle akan berbeda dari sebelumnya. Jadi setelah Ryan mengalahkan 5 slime, maka Kyle akan mengucapkan selamat. Jadi jika belum, maka kalimat yang akan Kyle ucapkan akan berulang kali, yaitu menyuruh Ryan untuk mengalahkan 5 buah slime terlebih dahulu. Mendapatkan teks yaitu bagus, saatnya melapor ke Kyle karena Ryan sudah selesai mengalahkan kelima slime yang ada. Kyle akan berusaha untuk menemani Ryan. Nah, setelah kita menyelesaikan tutorial yang ada di camp, maka sekarang Ryan bisa melewati jembatan yang ada dengan notifikasi seperti mengeluarkan teks, kamu boleh melewati jembatan. Terdapat kondisi lagi di mana sebelum player selesai menyelesaikan salah satu area yang ada, yaitu area padang pasir yang berada di sini, player tidak akan bisa untuk mengakses area yang berada di area lain yang ada di sekitarnya, seperti contoh di area sini, area lava dan juga area salju. Nah, jika player berusaha untuk melewatinya, maka akan mengeluarkan peringatan, yaitu teks peringatan seperti ini. Variabel baru yang akan menambah secara satu, dan variabel tersebut akan diimplementasikan ke map-map yang ada. Jadi jika bos 1 telah kalah, maka area kedua akan terbuka. Nah, selanjutnya adalah masuk ke event pertama, yaitu bos di padang pasir. Dungeon. Karakter mengalahkan penjaga yang menjaga pintu, maka dalam dungeon ini terdapat sebuah random encounter yang dimana akan diinisialisasi setiap 90 steps. Jadi setiap satu langkah karakter akan dihitung sampai
ke 90, yang dimana jika sudah sampai 90 maka akan ada random encounter yang ada, yaitu akan memaksa player untuk melawan musuh yang sudah ditetapkan di masing-masing dungeon. Di sini juga player bisa melakukan eksplorasi dungeon dan mencari chest-chest tersembunyi untuk menambahkan gold ataupun mendapatkan item di dalamnya. Dalam event boss pertama, yang dimana dalam event ini bosnya merupakan sebuah cult leader atau pemimpin kultus, yang dimana singkatnya di sini pemimpin inilah yang dalang dari pencurian yang ada di dalam tragedi desa. Jadi dialah pelaku utamanya yang mencuri batu-batu suci tersebut, yang dimana ternyata tujuan utamanya adalah membagi batu tersebut kepada bawahan sebuah entitas yang lebih besar, yaitu sebuah bos utama bernama Morgat, yang dimana jika anak buahnya berhasil memanfaatkan kekuatan batu secara maksimal, maka kebangkitan bos utama yaitu Morgat akan terjadi. Jadi di sini player mencoba untuk mencegah hal tersebut terjadi dengan cara mengalahkan bos-bos yang memegang pecahan batu suci tersebut. Dimulai dari cult leader ini. Pertarungan jika kita mengecek inventory kita, maka pecahan batu suci akan otomatis kita dapatkan di dalam menu item, yaitu bisa dilihat di sini, yaitu batu kristal kuning. Nah, setelah selesai mengalahkan waduh. Nah, setelah selesai mengalahkan area boss pertama, maka selanjutnya map kedua, yaitu map salju akan terbuka karena bos pada area pertama sudah dikalahkan. Sedangkan untuk area kedua akan tetap tertutup. Lanjut pada area kedua, di sini adalah kastil salju,
yang dimana pada fase seorang penyihir yang datang untuk musuh yang berada di dalam dungeon es ini ya ada beberapa macam, yaitu ada kelelawar, ada slime, dan juga ada werewolf atau serigala, dan juga bosnya sendiri yaitu ikut merupakan Ryan berhasil untuk mengalahkan bosnya, maka jatuh itu akan tersimpan di story terakhir, yaitu area terakhir, yaitu area lava. Sekarang player bisa map ketiga dan juga merupakan game battle-nya. Bus terakhir ini, maka setelah mereka selesai mengalahkan naga terakhir, maka pemain akan langsung diarahkan langsung ke desa dan diinstruksikan untuk langsung bertemu dengan kepala desa.
Katenden. Nah, lanjut ini. Nah, di dalam rumah tetua desa endingnya akan seperti ini, dan setelah percakapan mereka selesai, maka player akan diarahkan ke ending scene atau seperti ini. Jadi akan ada teks yang menyelesaikan ending cerita sampai akhir yang ada. Dan setelah selesai, maka cerita akan diarahkan ke tampilan awal, yaitu mungkin cukup sekian dari presentasi demo aplikasi game The Legend of Sacred Stone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.